Pemirsa, kita ke informasi lain. Acara silaturahmi yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan tidak memiliki izin. Sebelumnya acara ini akan digelar di Gedung Juang 45, namun ada penolakan dari sejumlah massa yang membuat acara kemudian dipindahkan ke gedung lain. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini Bapak ini dari Polda, dari kepolisian. Saya katakan bahwa kami ini adalah organisasi yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan banyak komentar. Beliau petugas ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau sudah berlaku semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya menutup acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia setelah pihak kepolisian meminta acara ini dibubarkan dengan alasan tidak memiliki izin. Kita ikutin apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, sudah selesai semuanya. Banyaknya penolakan di rumah acara di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Habis itu baru kami akan pergi ke Gedung Juang. Ya, jam 10 sudah Gedung Juang. Di sini dibubarkan. Ya sudah, ya kita ikut. Kita warga negara kan. Ya. Tapi tetap ke Gedung Juang, Pak. Ya. Habis ini tetap ke Gedung Juang. Apa? Tadi ini tetap ke Gedung Juang. Ke Gedung Juang sekarang ini. Kita nggak bisa keluar kan gitu kan. Dibubarkan. Ya sudah dibubarkan ya kita ikut aja namanya warga negara kan. Saya bilang rupanya diam, ikut aja karena kepolisian juga ada perintahnya gitu ya. Oke, makasih ya. Acara silaturahmi akbar KAMI yang dihadiri Gatot Nurmantio sebelumnya akan digelar di Gedung Juang 45, namun batal dan dipindahkan ke Gedung Jabal Nur. Sejumlah massa menghadang acara KAMI yang hendak digelar di Gedung Juang 45. Massa pun mengusir mereka yang hendak mengikuti acara silaturahmi itu. Sementara menurut kepolisian, acara yang digelar KAMI ini tidak memiliki izin terkait keramaian dan belum pernah melakukan asesmen terkait kegiatan pengumpulan massa dengan penerapan protokol kesehatan. Pemilik gedung ataupun dari yang akan melakukan acara harus melakukan asesmen terkait kelayakan gedung tersebut. Ini sesuai dengan aturan, karena kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID. Nah, untuk acara di sini sejauh ini tidak ada pelaksanaan asesmen dan sebagainya. Sehingga ketika masyarakat menyatakan ada kegiatan di sini, ya mohon maaf. Kalau memang aturannya tidak bisa atau belum tercukupi, terlengkapi, tidak akan ada kegiatan di sini. Melihat adanya pelarangan dari massa, panitia kemudian memindahkan acara ke Gedung Jabal Nur. Namun di gedung ini acara tidak berlangsung lama karena kepolisian meminta acara dihentikan dengan alasan tidak mengantongi izin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Surabaya ini dibubarkan lantaran disebut tidak memiliki izin. Bagaimana sebenarnya kronologi dari pembubaran ini? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Truno Yudo, Wisnu Andiko, dan juga panitia acara Rohmat Wahab. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, baik. Saya ingin ke pihak panitia dulu, Pak Rohmat. Pak Rohmat, mungkin bisa diceritakan dari versi panitia mengenai kronologi pembubaran ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Rohmat? Pak Ahmad bukan Maaf, panitia, Mas. Pak Daniel Rosyid, maaf. Nah, panjenengan tidak akurat. Baik, Ya. baik. Kami mohon maaf, Panjenengan Pak Daniel akurat, Rosyid. ya. Mungkin bisa diceritakan mengenai kronologinya, Pak Daniel, silakan. Ya, jadi begini, ya. Ada dua acara, Mas. Di acara kami itu ada dua acara. Acara yang resmi itu di Dewan Harian DHD 45 di Gedung Juang, Majen Sungkono, yaitu acara
yang sifatnya lebih terbuka. Memang gerakan kami itu kan gerakan terbuka, bukan gerakan di bawah tanah. Ya. Kemudian acara yang pagi itu acara informal, pertemuan Pak Gatot, karena Pak Gatot menginap di situ. Dan ketemu dengan teman-teman, presidium, tokoh-tokoh Jawa Timur dan sebagainya, sambil sarapan lah gitu. Itu memang tidak diekspos, ya, tidak diekspos, karena yang diekspos, yang kita undangan terbuka memang yang di DHD 45. Dan itu surat-suratnya semua sudah ada, Mas. Itu ngomongnya agak ngalor ngidul tuh kalau dikatakan tidak ada izin, ya. Ada izinnya dan surat-suratnya sudah keluar dari pemilik gedung, dari Satgas Covid dan sebagainya sudah ada, ya. Jadi itu tidak tahu tiba-tiba dibatalkan gitu aja. Ya, Pak Daniel Rosyid, ya. surat ini dikeluarkan dari mana aja? Apakah dari polisi juga ada atau hanya dari izin gedung saja? Ada. Kami bisa ditunjukkan ke pemirsa, Pak? Iya. Jadi komite eksekutif itu sudah berpengalaman, Mbak, yang mengurus kayak gini, ya. Saya sebagai presidium tidak ngurusi itu, ya, tidak ngurusi itu. Jadi Mas Doni dan kawan-kawan yang urusan dengan panitia, surat menyurat, izin dengan pemilik gedung, itu sudah beres, sudah clear, ya, sudah beres. Oke, pemilik gedung sudah beres, tapi kalau dengan pihak berwajib, apakah juga sudah dimintakan izinnya sebelumnya, Pak? Tidak ada izin, ini urusan apa izin? Itu hanya pemberitahuan. Itu acaranya tertutup, tidak di lapangan, terbuka, blokir jalan, itu di gedung. Di gedung, Mbak, tidak terbuka. Jadi hanya pemberitahuan, mohon dipahami ya para wartawan seperti jenengan ini, ya. Untuk acara-acara di negeri demokrasi ini itu bebas asal tertib, tidak mengganggu bakar-bakar, tidak. Itu acara di dalam gedung kok. Tidak di lapangan terbuka. Nggak perlu izin, Pak. Yang hanya pemberitahuan, please, ya. Mohon jangan diulangi lagi kesalahan seperti ini, ya. Awalnya kan berlangsung di Gedung Juang ya kalau tidak salah, lalu kemudian dipindahkan ke Gedung Jabal Nur. Apakah ini kemudian juga? Oh bukan, acaranya di Gedung Jabal Nur itu acara yang terpisah. Oh beda acara. Ya, acara itu acara yang terpisah. Jadi karena acara yang di DHD itu dipersulit oleh pihak-pihak tertentu, tapi acara yang di Jabal Nur sudah jalan, Mas, sudah jalan baik. Walaupun kemudian diinterupsi oleh saya tidak tahu itu siapa yang masuk ke gedung ngaco, ya. Jadi itu kan acara yang bersifat internal dan tidak perlu izin siapapun, Mas. Acara internal. Nah, kalau soal asesmen ini kan juga diperbincangkan, Pak, di luar sana. Kita membaca, kita ingin konfirmasi, juga diperbincangkan soal asesmennya. Bisa dicek dengan protokol kesehatan. Jadi kalau ada pakai masker, ada physical distancing, kita ngatur kursinya juga berjarak. Ya, itu sangat rapi lah, kita tahu lah, nggak perlu diajari soal ini, ya. Jadi itu acara yang bersifat informal, karena silaturahim bersifat tadi informal. Dan sambil sarapan lah gitu, ya. Jadi saya kira ini yang aneh itu justru yang di luar itu, yang bikin gaduh itu, yang bikin polusi udara, bikin macet. Kami kan di dalam. Dan ini acaranya acara terbuka. Artinya yang terbatas, acara yang di kita umumkan. Gedung Juang ini akhirnya tidak kita umumkan. Batal berlangsung begitu Pak akhirnya? Oh sudah berlangsung, dan sudah hampir selesai. Jadi itu pada waktu pidato Pak pidato atau arahan dari Pak Gatot itu di tengah jalan karena ada yang masuk, ya kita hentikan, kita ngalah saja, kita tidak mau ribut. Ya tidak mau ribut. Acara-acara yang penting silaturahminya sudah selesai. Berapa orang, Pak, yang mengikuti acara tersebut, Pak, yang dibubarkan? Kira-kira 70 orang dari seluruh Jawa Timur, ya, dari Kediri, dari Magetan, dari Tuban, dari Banyuwangi, dari Jember, dari Bondowoso, dari Malang. Baik. Ya. Baik. Ya, jadi ini silaturahmi Pak Gatot ke kami Jawa Timur, ke tokoh-tokoh, ya. Jadi saya kira itu acara yang di negeri demokrasi ini acara yang sebetulnya acara yang biasa, Mas. Acara yang biasa ini yang saya nggak ngerti kalau dipersoalkan, ya. Oke, kenapa dipersoalkan kemudian? Nanti kita akan tanyakan jawabannya kepada pihak berwajib. Di sini sudah bergabung bersama kami, tapi nanti pemirsa usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.